Halo guys, apa kabar? Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya, kali ini saya mau share tentang game kentang yang mengubahkan. Nah, waktu saya ngajar jadi guru, ya, jadi guru agama di sebuah SMP sekolah Kristen. Waktu itu dalam tugas project saya mengadakan game kentang buat anak-anak didik saya. Nah, apa itu game kentang? Game kentang adalah sebenarnya suatu metode bagaimana anak-anak atau orang-orang bisa dipulihkan hatinya, ya. Dan ketika saya umumkan sama murid-murid saya, guys, kita akan mengadakan game kentang ya. Ini penilaian, tolong lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Mereka penasaran. Sir, apa itu game kentang? Nah, saya mulai jelaskan. Oke, nanti kalian akan menerima kentang dari saya. Saya sudah siapkan kentangnya. Kentangnya, kentang kecil-kecil yang saya beli di supermarket. Ya, dalam satu kelas kira-kira ada 20-23 siswa. Lalu cara mainnya seperti ini. Sebelum kalian menerima kentang, anak-anak, kalian coba buka notebook kamu. Lalu dengan jujur ya, dan Mister pun gak akan cari tahu itu siapa, tulis nama-nama orang yang menyakiti kamu, yang membuat hidup kamu benci, marah sama itu orang. Siapapun orangnya, termasuk mungkin orang tua kamu yang nyakitin kamu, teman kamu, sahabat kamu, tetangga kamu, siapapun, saudara kamu, siapapun itu. Mungkin kalau kamu nggak pengen dilihat orang, dilihat teman kamu, kasih inisial juga boleh. Contoh nama yang kamu benci, Jimmy, JM, gitu ya. Nah, saya bilang, ini rahasia ya, satu sama lain nggak boleh cari tahu. Jangan kepo. Ayo, tulis dengan jujur sekarang. Ingat-ingat, siapa orang yang menyakiti kamu? Beberapa anak tulisnya lumayan banyak. Bahkan ada satu anak bilang, saya 20 lebih, Sir. Banyak amat. Ya, tulis ya. Nah, setelah selesai, ada yang gak dapat. Saya gak ada. Saya hidupnya damai-damai saja. Ya, saya cuma bilang, ya udah, kamu mungkin orang yang pernah nyakitin kamu. Ya, kamu tulislah. Nah, singkat cerita, semua sudah mencatatkan nama-nama yang orang benci, yang pernah nyakitin dia. Lalu, oke, sekarang saya bagikan plastik. Ini plastik tahan panas, ya. Plastiknya kuat. Maka saya kasih double plastik, ya, kira-kira segini lah ya. Lalu saya bawa kentang, saya keliling ke meja mereka. Lalu saya tanya, kamu ada berapa orang yang itu kamu tulis? 10, saya kasih 10 kentang. Berapa orang? 5, saya kasih 5. Yang 20 gimana? Kalau 20 kasihan nanti kebanyakan. Saya mungkin kasih 10 atau 8. Ya. Sudah bagi semua dapat kentang. Nah, sekarang diikat. Di plastiknya diikat. Lalu saya kasih tanda tangan saya supaya itu nggak diganti-ganti. Biar ini agak lebih serius gitu kan. Nah, saya bilang peraturannya adalah gampang, tapi agak susah. Peraturannya dalam 1 minggu ke depan, nanti minggu depan ketemu saya lagi, kamu harus bawa kemanapun kamu pergi kentang itu. Kemanapun kamu tidur kamu bawa, kamu ke gereja kamu bawa, kamu nonton bioskop kamu bawa, kamu les kamu bawa, kamu berenang kamu bawa. Kemanapun, hukumnya hanya, peraturannya hanya sejauh rentangan tangan. Gak boleh lebih dari itu. Ya, Sir, ke toilet bawa, saya bilang. Sir, Mister kan gak tahu. Kan Mister gak ikut saya ke rumah. Dalam hal ini saya ingin melibatkan Tuhan. Walaupun Mister gak ada, Tuhan ada di sebelah kamu. Hayo lo. Dan mereka ngikuti dengan cukup baik, ya. Kemana-mana mereka bawa, dan ini sudah diizinin oleh kepala sekolah, guru, homeroom teachersnya,
dan bahkan diinfo ke orang tua bahwa ada project seperti ini. Lalu mereka bawa, boleh dicantolin nggak sir di kolong sabuk ini? Boleh. Diikat, ada yang main basket, gandul. Dan ini guru PI-nya, guru olahraganya juga udah dikasih tahu bahwa tetap dipakai, kecuali kalau memang benar-benar harus lepas silahkan. Tapi setelah itu pakai lagi, ya. Ini sudah kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, kira-kira seperti itu. Nah, ke kamar mandi bawa nggak? Bawa. Cantolin di tempat baju, boleh. Ya, khusus di kamar mandi boleh lebih dari sejauh rentakan tangan. Buang air besar, pup. Bawa, cantolin lah, bawa boleh. Keluar kamar mandi, bawa juga. Terus bawa lagi. Kasih tahu pembantu di rumah, kasih tahu mami papi, saudaramu di rumah, ini jangan dibuang ya, ini project agama penilaian, men. Dan saya ngomong, lakukan ini dengan setia, sungguh-sungguh. Ini dinilai. Nah, kalau mereka istirahat, break time atau lunch time, ketemu saya di jalan di lorong, mana kentang kamu? Wah, yang nggak bawa kentang seperti ngeliat setan kalau lihat saya. Wah, Mr. Jimmy lari. Tapi overall rata-rata mereka melakukan dengan baik. Ya. Lalu singkat cerita, setelah 1 minggu mereka masih bawa. Ya, beberapa sejujurnya ada yang ketinggalan, ada yang hilang. Kalau hilang saya harus ganti cadangan dan lain sebagainya. Overall mereka semua melakukan dengan baik. Minggu depannya di kelas mereka taruh di depan, saya minta mereka untuk taruh di atas meja mereka masing-masing. Lalu saya ngomong gini, saya tanya, halo guys, enak nggak bawa kentang kemana-mana? Apalagi kentang kalian ada yang mulai busuk. Enak nggak? Nggak enak, Sar. Kenapa nggak enak? Ini jadi masalah nih, beban nih, nggak enak ada. Kita harus bau busuk ini. Nggak bau sih, cuman itu kan sebenarnya mulai busuk tuh di dalam plastik. Kalau pecah itu baunya busuk minta ampun. Dan mereka sesudah itu saya jelaskan. Nah, kenapa kalian harus bawa kentang? Bawa kentang busuk ini. Saya ngomong gini. Kalau engkau menyimpan kebencian kepada orang-orang di sekitar kamu yang pernah nyakiti kamu, ya, kamu nggak mau melupakan kesalahannya, kamu menyimpan kesalahan orang-orang lain di dalam hatimu, maka sebenarnya kamu sedang membawa sampah itu di dalam hati dan hidup kamu. Ya, kamu membawa beban, kamu bawa sampah. Kentang yang kamu bawa kemarin itu jadi busuk kan? Itu sebenarnya kentang busuk yang nggak ada gunanya yang kamu bawa. Mau nggak kamu bawa kentang busuk itu sampai dewasa? 5 tahun, 10 tahun mau nggak? Nggak mau kan? Itu beban kan? Demikian juga ketika kamu menyimpan kesalahan orang lain, kamu nggak mau ampuni, kamu bawa sampah itu kemana-mana. Bahkan nanti kalau sampai mati kamu bawa, kalau kamu nggak mau ngampuni. Yang rugi kamu sendiri. Makanya nggak heran orang-orang yang menyimpan kepahitan, kebencian, dendam sama orang lain, hidupnya bau busuk. Dari perkataannya bau busuk, tingkah lakunya bau busuk, nyakitin orang perkataannya, sikapnya nyerang orang, curigaan, judes orangnya, nggak bisa senyum, nggak ada baiknya sama sekali. Itu kerugiannya di kamu sendiri. Siapa sih orang yang paling diuntungkan ketika orang itu melepaskan pengampunan? Dia sendiri. Ya, karena dia buang sampah dalam hidupnya. Nah, di kelas itu saya minta anak-anak, coba sekarang ingat-ingat siapa orang-orang yang membenci kamu. Loh, kenapa diingat-ingat, Sir? Iya, bukan dihindari. Nah, ini seringkali salah. Tapi benar-benar diingat-ingat, lalu bayangkan kejadian yang lalu yang pernah nyakitin kamu apa. Ulang lagi, tampilkan lagi dalam pikiran kamu. Nah, lalu gimana? Nah, setelah dibayangkan dia pernah nyakitin kamu, lalu kamu dengan sadar dan sengaja, kamu bilang, saya mengampuni dia. Sebutin, saya Jimmy mengampuni dia, sebutin namanya. Walaupun dia pernah menyakiti saya, ini sebutin. Ucapkan itu buat pengakuan. Kalian tahu, beberapa anak murid saya menangis karena dia teringat kembali bagaimana pedihnya dia dikhianati, bagaimana pedihnya dia disakiti, dihina, diremehkan.
ya, dikata-katain dan lain sebagainya. Ketika saya minta setiap anak melepaskan pengampunan buat orang-orang yang dia benci, banyak dari mereka tiba-tiba mulai menangis. Dan apa yang terjadi? Yang luar biasa. Kebanyakan dari mereka dipulihkan hidupnya. Ketika mereka melepaskan pengampunan, saya melepaskan pengampunan. Saya mengampuni dia walaupun dia dengan kasih Tuhan. Lalu saya bilang, yang sudah melepaskan pengampunan, sudah mengucapkan pengampunan, ambil kentang busukmu, lalu bawa ke depan. Di depan saya sudah siapkan tong sampah. Buang itu dengan iman. Dalam nama Yesus saya buang. Sampahin dalam hati saya lepaskan pengampunan. Saya buang itu dan hati saya bersih. Setelah itu saya berdoa buat mereka semua, dan hari itu di kelas mereka dilawat Tuhan. Mereka dipulihkan. Bahkan ada beberapa orang yang kesaksian bahwa hubungan dengan papanya yang memburuk karena papanya meninggalkan dia dan mamanya dan adiknya. Akhirnya karena dia sudah ngampuni papanya itu, dia bisa telepon papanya, hubungannya dipulihkan. Ya, ada beberapa pemulihan-pemulihan yang lain juga yang melepaskan pengampunan, hidupnya dipulihkan. Nah, game kentang ini mengubah hidup banyak anak-anak didik saya, dan saya berharap nilai moral yang saya mau bagikan sore ini, hari ini adalah lepaskan pengampunan, buang itu kepahitanmu, buang itu menyimpan kesalahan orang lain dalam hidupmu, lepaskan itu, buang. Maka hidupmu akan lebih bahagia, hatimu akan terang bukan gelap lagi, hatimu akan dipulihkan, dan saya percaya hidupmu akan dipulihkan. Ada statement yang pernah berkata yang luar biasa, orang yang menyimpan kesalahan atau kebencian kepada orang lain, hidupnya tidak bisa dipakai Tuhan. Itu seperti dia terhalang, ada dosa yang menghalangi. Mungkin dia bisa dipakai Tuhan hanya biasa-biasa aja, nggak pernah dipakai Tuhan secara maksimal, karena hidupnya ada dosa. Hari ini saya mengajak kalian semua untuk melepaskan pengampunan. Kalau engkau susah, engkau bisa mengucapkannya. Saya melepaskan pengampunan buat dia, saya melepaskan pengampunan buat dia, walaupun dia sudah ini, lepaskan. Maka hidup akan dipulihkan. Saya berdoa, Tuhan menolong hidupmu, Tuhan melepaskan engkau. Taruh tanganmu di dada, engkau yang sedang mengalami sakit hati dan kebencian, kepahitan. Saya mau berdoa buat kamu, tutup matamu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, buat setiap orang-orang yang menyaksikan video ini, terlebih orang-orang yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan kebencian, yang marah, yang pernah disakiti oleh orang-orang. Hamba berdoa engkau menjamah, memberikan roh pengampunan, kuasa pengampunan dalam hati mereka. Saat ini juga dalam nama Yesus, diberikan mereka kemampuan untuk melepaskan pengampunan, dan hidup mereka, aku berdoa, dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Hatinya terang kembali, hatinya bebas dari segala dengki, amarah, kebencian, dan dendam apapun, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Selamat menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Bye.